Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fariza Ulfa, NPM 2153052004. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah. Saya mempunyai hobi yaitu suka foto-foto alam, foto-foto objek, foto-foto apapun itu. Dan saya juga suka menulis. Dan mengapa saya memilih bimbingan dan konseling? Karena bimbingan konseling mempunyai mata kuliah yang sangat mengasyikkan, sangat menyenangkan, dan sangat bermanfaat. Apalagi mengenai psikologi. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah bahasa Indonesia dan kebijakan pemerintah yang menyertai eksistensi bahasa Indonesia. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu mengenai sejarah bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Dan sejak abad ke-7, bahasa Melayu tidak hanya digunakan di Pulau Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Pada saat itu, bangsa Gujarat, Persia, dan Hindia datang ke Nusantara untuk melakukan aktivitas perdagangan dan melakukan komunikasi menggunakan bahasa Melayu. Adapun bukti-bukti yang menguatkan yaitu prasasti-prasasti yang ada di Indonesia. Bahasa Melayu semakin kokoh keberadaannya dan digunakan di berbagai wilayah Nusantara. Dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh bahasa serapan seperti bahasa Sanskerta, Persia, dan lain-lain. Bahasa Melayu juga dapat kita jumpai di Kepulauan Riau atau di Pulau Kalimantan. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai momen Sumpah Pemuda. Yang perlu kita ketahui bahwasanya bahasa Indonesia yaitu dibagi menjadi dua, yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Peran penting Sumpah Pemuda dalam eksistensi bahasa Indonesia berawal dari Kongres Pemuda kedua yang diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1929 di Batavia. Gagasan penyelenggaraan ini berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Ada 13 tokoh penting dalam perumusan Sumpah Pemuda, yaitu yang pertama Sunaryo, yang kedua Johannes Slemena, yang ketiga Sugondo Joyopuspito, yang keempat Joko Marsaid, yang kelima Muhammad Yamin, yang keenam Amir Syarifuddin, yang ketujuh W.R. Supratman, yang kedelapan Sarmidi Mangunsarkoro, yang kesembilan Kartosumiryo, yang kesepuluh Kasmansi Ngodimojo, yang ke-11 Muhammad Rum, yang ke-12 Adnan Katmo Ogani, yang ke-13 Si Kong Yung. Oke semuanya, yang terakhir saya akan membahas mengenai kebijakan politik bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu Sumpah Pemuda sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu Proklamasi Republik Indonesia dan terbentuknya Konstitusi Republik Indonesia. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 8 Agustus menyatakan bahwa kedudukan bahasa Indonesia tercantum dalam bab 15 pasal 36. Yang selanjutnya mengenai turunnya Undang-Undang Dasar nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan. Dan yang terakhir atau yang selanjutnya yaitu turunan dari Perpres nomor 63 tahun 2009. Cukup sekian penjelasan secara singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.